Belum mulai? Mulai, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan di dalam kelompok saya ada Fikri Atul dengan NPM C10210191, lalu ada saya sendiri Mitra Nanda Sidabuke dengan NPM C10210178. Baik, di sini ada dimensi tata kelola keberlanjutan. Tata kelola keberlanjutan merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai keberlanjutan lingkungan dan sosial. Tata kelola keberlanjutan mengacu pada bagaimana suatu organisasi mengelola inisiatif keberlanjutan mereka secara efisien dan efektif. Dimensi ini mencakup berbagai aspek, termasuk manajemen risiko, transparansi, akuntabilitas, keterlibatan pemangku kepentingan, dan kepatuhan terhadap standar etika dan hukum yang tinggi. Di sini terdapat eh, praktik, eh, konsep dan praktiknya. Yang pertama ada kebijakan dan prosedur. Organisasi perlu memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan keberlanjutan, termaksud pedoman untuk mengelola risiko, lingkungan, sosial, tata kelola perusahaan, dan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek operasional perusahaan. Lalu yang kedua, ada struktur organisasi. Struktur organisasi yang efektif dalam kunci untuk mengelola keberlanjutan dengan baik. Ini melibatkan penunjukan personel yang bertanggung jawab untuk inisiatif keberlanjutan, serta keberadaan komite keberlanjutan atau direktur keberlanjutan, mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek operasional perusahaan. Lalu pelaporan dan transparansi. Organisasi perlu melaporkan kinerja keberlanjutan mereka secara terbuka dan transparan kepada pemangku kepentingan mereka, seperti pelanggan, investor, dan masyarakat umum. Lalu, yang keempat, keterlibatan pemangku kepentingan. Nah, organisasi perlu melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan terkait dengan keberlanjutan, termasuk masyarakat lokal, pemerintah, dan organisasi non-profit. Lalu ada yang kelima, kepatuhan dan etika. Organisasi perlu mematuhi semua standar etika dan hukum yang berlaku dalam menjalankan inisiatif keberlanjutan. Peran utama pemimpin dalam mendorong keberlanjutan dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab, sehingga memiliki etika yang kuat dan komitmen terhadap prinsip keberlanjutan. Lalu ada pelatihan dan pengembangan. Adanya pelatihan dan pengembangan karyawan tentang keberlanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami pentingnya keberlanjutan. Eh, Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fikri. Berikutnya ada manfaat dari eh, tata kelola bagi keberlanjutan, yaitu yang pertama ada meningkatkan reputasi perusahaan di masyarakat dan pasar. Jadi dengan adanya tata kelola yang baik, reputasi dari perusahaan itu sendiri tentang keberlanjutannya akan baik di masyarakat maupun di pasar dalam kegiatan perusahaan, berjalannya kegiatan perusahaan. Yang kedua yaitu ada mengurangi risiko lingkungan dan sosial yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan. Jadi dengan mengelola keberlanjutan baik itu tentang lingkungan, sosial, jadi dapat memberikan dampak yang baik bagi operasional perusahaan. Karena dengan mengelola tersebut, keberlanjutan dari perusahaan tersebut juga akan berdampak sangat baik. Yang ketiga, ada mendorong inovasi dan efisiensi dalam pengelolaan
sumber daya. Dari dengan mengelola itu, perusahaan dapat memberikan inovasi baru dan mengefektifkan atau mengefisiensi pengelolaan sumber dayanya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Selanjutnya, ada kesimpulan dari materi yang barusan dijelaskan, yaitu dimensi tata kelola keberlanjutan merupakan fondasi penting dalam keberlanjutan suatu perusahaan. Juga penting bagi perusahaan untuk memperhatikan setiap aspek dari dimensi tata kelola keberlanjutan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Dari semua aspek, perusahaan harus melihat tata kelola agar keberlanjutan ini tetap bisa dijalankan dengan baik agar memberikan dampak yang baik juga bagi perusahaan.